Coba bayangkan sebuah tempat yang menurut Anda paling suci di dunia ini. Mungkin kayak sebuah bangunan kuno dengan arsitektur megah, gitu ya, tempat jutaan orang berdoa setiap hari. Bener, tempat di mana sejarah sama harapan manusia itu ngumpul jadi satu. Nah, sekarang bayangkan kalau ada seseorang datang ke sana, dia berdiri di depan tempat suci itu, lalu bilang kalau untuk menyelamatkan esensi tempat ini bangunannya harus dihancurkan, rata dengan tanah. Anda pasti langsung mikir orang ini gila ya kan? Pasti. Gila atau mungkin radikal banget. Penoda agama tingkat tinggi lah. Iya, betul banget. Tapi bagaimana kalau penghancuran tempat suci ini, entah itu kuil Yerusalem di masa lalu atau Ka'bah di masa depan, itu sama sekali bukan penodaan. Gimana kalau justru itu satu-satunya cara untuk mengembalikan kemurnian aslinya? Wah, itu konsep yang benar-benar paradoksal ya. Ide bahwa kehancuran total dan keselamatan itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Sangat paradoksal. Dan untuk Anda yang lagi dengerin sekarang, selamat bergabung di obrolan kita. Topik yang bakal kita bedah hari ini benar-benar bakal memaksa kita untuk membongkar ulang cara kita memandang sejarah. Iya, sejarah agama, nubuatan, dan yang paling penting, bagaimana psikologi manusia itu selalu bereaksi ketika dihadapkan pada kebenaran yang nggak nyaman. Oke, mari kita urai nih perlahan. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita ambil sumber dari sebuah transkrip video YouTube yang menurut saya sangat provokatif. Kanalnya bernama The Mahdi Has Appeared. Di video itu ada dialog yang lumayan panjang dan intens antara dua figur, Aba Al-Sadiq dan Tiffany. Dan misi kita hari ini bukan buat menghakimi ya, tapi murni membedah argumen mereka yang narik garis lurus antara nubuatan Yesus 2000 tahun lalu dengan sosok Al-Qaim atau Al-Mahdi. Yang menarik di sini adalah gimana mereka pakai teks suci itu bukan cuma sebagai cerita masa lalu, tapi kayak cetak biru psikologi massa gitu. Nah iya, cetak biru. Video ini pada dasarnya berargumen kalau umat beragama itu punya kecenderungan bawaan untuk nolak pembaharu yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu sendiri. Betul, hanya karena cara kerjanya nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Dan sumber kita ini mulai dari masalah kronologis yang luar biasa besar di masa Yesus hidup. Jadi gini, umat Yahudi waktu itu kan lagi nunggu banget datangnya seorang Mesias. Indikator utamanya, kalau merujuk ke kitab Nabi Yehezkiel yang mereka bahas, Mesias ini harus kebangun kuil ketiga secara fisik. Iya, itu syarat utamanya. Tapi ada satu realitas yang canggung banget di lapangan, pas Yesus muncul, kuil kedua itu masih ada. Masih berdiri megah banget dan beroperasi penuh. Itu penghalang kognitif yang masif banget buat masyarakat di masa itu. Coba deh Anda posisikan diri sebagai orang di abad pertama. Anda dijanjikan arsitek ilahi buat ngebangun kuil baru, terus datang pria dari Nazaret yang diklaim sebagai arsitek itu. Tapi pas Anda lihat ke bukit, lah kuilnya udah ada. Iya kan? Ngapain butuh pembangun baru kalau bangunannya udah kelar? Makanya reaksi psikologis yang paling natural ya penolakan. Aba Al-Sadiq menganalisis kalau kondisi ini yang bikin mayoritas orang gampang banget nyingkirin Yesus dari daftar kandidat Mesias. Kayak Anda nunggu kurir nganter meja baru, tapi di ruang tamu Anda udah ada meja, jadi kurirnya Anda usir. Padahal meja yang di ruang tamu itu kakinya patah dan rayapan semua. Analogi yang pas Nah banget. ini bawa kita ke adegan historis yang sering banget diperhalus. Yesus datang ke pelataran kuil. Bukannya lihat orang berdoa, dia malah nemuin apa yang disebut Aba Al-Sadiq sebagai bazar. Wah, operasi komersial penuh ya itu. Beneran komersial, ada penukaran uang, pedagang hewan kurban. Di titik inilah sosok yang biasanya penuh kasih sayang itu ngelakuin revolusi fisik. Dia bikin cambuk dari tali, ngebalik meja-meja, Dia ngusir mereka pakai paksaan fisik. mengubah rumah bapaknya jadi sarang penyamun katanya. Menariknya, video ini nyorot momen itu sebagai transisi krusial. Yesus nggak lagi berkhotbah di bukit. Dia ambil aksi kombatan langsung buat merombak sistem korup itu. Bertindak persis kayak ekspektasi orang Yahudi soal Mesias ya. Betul, pemimpin yang pakai otoritas fisik. Dia lagi bersiap ngeruntuhin meja-meja korupsi itu buat bangun fondasi yang benar. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan kritis dari Aba Al-Sadiq, yang bikin saya mikir keras pas nonton.
Waktu Yesus lagi ngayunin cambuk, bikin kekacauan suci ini sendirian, kemana perginya para rasul? Nah, itu titik butanya. Iya, di mana murid-murid terdekatnya? Teks sejarah itu bungkam banget soal partisipasi mereka. Yesus beraksi sendirian, ibarat arsitek tadi datang lihat rumah miring, dia ambil palu godam, asistennya malah nonton di seberang jalan. Nonton sambil gigit jari karena takut diamuk massa ya. Dan yang menarik, di sini adalah ketakutan itu sendiri. Kenapa Rasul diem? Kenapa coba? Analisis di video nyebutin kalau mereka kemungkinan besar lumpuh karena kalkulasi politik dan sosial. Takut ditangkap penjaga kuil atau takut memicu kemarahan Romawi. Masuk akal sih. Risiko fisiknya nyata banget. Jadi mereka biarin Yesus bertindak tanpa dukungan. Atau dalam terminologi videonya tanpa ansar. Ini peringatan keras loh tentang betapa rapuhnya loyalitas manusia di saat krisis. Terus apa jadinya kalau pemimpin ditinggal sendirian tanpa ansar ini? Kalau ngikutin argumen mereka, karena gagal dapat dukungan fisik buat ngerebut kuil, Yesus terpaksa ganti strategi kan? Ya, dia harus ngeluarin backup plan yang berujung ke nubuatan yang bikin bingung orang-orang zaman itu. Yang kalimat runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali itu ya? Benar banget. Secara historis orang-orang pada ngetawain, kuil itu dibangun puluhan tahun. Kok mau dibangun ulang dalam 3 hari? Mereka masih mikir dimensi batu bata. Disinilah semuanya jadi sangat menarik. Karena sumber kita jelasin bahkan Rasulnya sendiri nggak paham maksud kalimat itu sampai semuanya udah telat. Baru pasca penyalipan mereka sadar. Momen ahaknya bermuncul ya? Iya, mereka sadar kuil yang dimaksud bukan bangunan di Yerusalem. Karena nggak dapat dukungan merombak kuil fisik, kuil itu bertransformasi jadi tubuhnya sendiri. Kematiannya itu fase penghancuran, kebangkitannya fase pemulihan. Mekanisme teologis yang dijelasin video ini tuh, ketika umat gagal mendukung perbaikan sistem fisik, bebannya beralih jadi pengorbanan jiwa. Yesus jadi sakramen hidup. Heeh. Tapi yang bikin argumen The Mahdi has appeared ini tajam banget. Mereka nggak berhenti di sejarah Kristen. Mereka jadiin pola ini sebagai lensa buat ngelihat masa depan Islam. Oh wow, ini yang soal Al-Qaim atau Al-Mahdi itu ya? Betul. Abba al-Sadiq narik paralel langsung ke nubuatan Islam, di mana Al-Mahdi dinubuatkan bakal menghancurkan Ka'bah. Alasannya persis sama kayak Yesus membalikkan meja. Mengembalikan ke fondasi aslinya. Tapi jujur aja, sebagai orang awam yang dengar ini, klaimnya ekstrim banget kan? Ka'bah itu kiblat buat miliaran orang loh. Sangat ekstrim. Makanya pas nonton saya mikir, apakah Abba Al-Sadiq ini maksudnya penghancuran metafora kayak tubuh Yesus atau beneran fisik pakai bulldozer? Kalau fisik, umat Islam hari ini pasti ngamuk persis kayak orang Yahudi abad pertama dong. Itu pertanyaan sentralnya. Dan video ngasih 2 cabang kemungkinan, tergantung reaksi umat hari ini. Tergantung umatnya, gimana tuh? Menurut Abba al-Sadiq, kuil Yerusalem itu fondasinya udah geser dari titik asli Raja Daud dan Salomo. Bangunannya salah koordinat. Nah, argumen mereka soal Ka'bah juga gitu. Ada indikasi strukturnya udah menyimpang dari kemurnian aslinya. Oke, jadi kemungkinan pertama penghancuran fisik buat rekonstruksi ya. Kalau Mahdi punya dukungan, punya ansar, pembongkaran ini bisa sistematis. Tepat. Tapi kemungkinan keduanya, gimana kalau sejarah terulang? Orang-orang milih nonton dari jauh karena takut dituduh sesat. Wah, kalau gitu polanya berulang ke pengorbanan jiwa dong. Ya, penghancuran Ka'bah itu bakal beralih jadi metafora penghancuran Sang Mahdi itu sendiri. Darah pemimpin ilahi yang jadi bayaran atas kepengecutan pengikutnya. Merinding sih denger ini, menghancurkan pemimpin sebagai ganti rugi kebisuan pengikut. Tapi ngomong-ngomong soal darah, sumber kita kan nggak cuma ngomong abstrak ya. Mereka bawa narasi soal jiwa yang suci atau nafs al-zakiyah. Nah, ini dia. Dalam argumen mereka, ini mekanisme utama gimana sistem korup runtuh. Video cerita kalau sebelum Mahdi bangkit, dia ngirim utusan pemuda murni dari garis keturunan Nabi ke Ka'bah. Bahkan Abba Al-Sadiq nyebut nama spesifik di video itu ya, Muhammad Hasan. Pemuda ini dikirim bawa pesan, tapi reaksinya malah diseret dan dipenggal tepat di area suci itu. Darah murni tumpah di pelataran. Dan Abba al-Sadiq bikin korelasi menakutkan antara tumpahnya darah ini sama kematian Yesus. Pasti rai di bait Allah robek terbelah 2 itu ya? Benar. Video ngeklaim pembantaian pemuda ini pemicu utamanya. Katanya, dalam 15 hari setelah darah tumpah, kebangkitan besar nggak bisa dihindari lagi. Tapi, mari kita kritis sebentar. Kalau saya pengikut yang rasional, ini ganggu banget loh.
Kenapa pemimpin ngirim pemuda murni ke perangkap maut? Bukannya itu kayak misi bunuh diri? Memang kelihatan gitu. Iya kan? Pasti pengikutnya mikir, tindakan macam apa ini pemimpin kita nggak punya hati nurani? Kenapa mengorbankan nyawa cuma buat micu hitung mundur 15 hari? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pertanyaan Anda itu justru ujian psikologis yang mau dibongkar video ini. Aba Al-Sadiq udah ngantisipasi protes itu pakai kisah Khidir di Al-Quran. Oh, kisah Nabi Musa dan hamba yang saleh itu. Betul. Khidir kan ngelakuin hal-hal yang melanggar moral manusia. Dia ngelubangin perahu orang miskin, Musa langsung protes dong, nuduh Khidir mau nenggelamin penumpang. Padahal belakangan ketahuan ada Raja Tiran yang mau merampas kapal bagus di depan sana. Dengan dirusak dikit, kapalnya selamat. Nah, tindakan Khidir yang kedua lebih relevan lagi. Dia bunuh anak muda tak berdosa. Musa murka luar biasa, nganggap itu kejahatan tanpa alasan. Karena Musa cuma bereaksi sama apa yang kelihatan saat itu juga ya. Padahal anak itu bakal tumbuh jadi tiran yang nyiksa orang tuanya. Tepat. Dan inilah jembatan argumen Aba Al-Sadiq. Dia bilang, pengikut Mahdi nanti bakal bereaksi persis kayak Musa waktu lihat pemimpin keluarin perintah radikal. Kayak ngirim pemuda buat mati atau ngeruntuhin Ka'bah. Logika manusia mereka bakal memberontak ya, menuduh pemimpinnya kejam. Dan di titik keraguan itulah, kegagalan sejarah terulang. Pengikut mundur perlahan ninggalin pemimpin karena takut secara sosial. Persis Rasul Yesus yang lari ketakutan di kuil. Jadi ini blueprint kegagalan manusia yang diulang-ulang. Nabi bawa perbaikan radikal, pengikut pakai logika duniawi terus mundur, tragedi terjadi, darah tumpah. Terus bertahun-tahun kemudian baru sadar. Siklus yang tragis. Yang mana bawa kita ke bagian paling berani dari transkrip ini. Karena Aba Al-Sadiq sama Tiffany, ini kan nggak lagi bikin dokumenter. Di akhir, mereka bikin seruan tajam ke masa kini. Disinilah transisinya. Mereka ngeklaim secara terbuka kalau proses ini lagi terjadi sekarang. Figur Al-Qaim itu udah ada, merujuk ke Aba Al-Sadiq atau Abdullah Hashim. Itu manuver yang agresif banget loh. Dengan memaparin sejarah Rasul Yesus dan kegagalan Musa, mereka pada dasarnya ngejebak penonton secara psikologis kan? Ultimatum yang sangat cerdik dari segi taktik persuasi. Mereka seolah bilang, kalian udah lihat betapa memalukannya murid yang lari. Tokohnya udah di depan mata. Kalian mau jadi pengecut atau mau jadi ansar pendukung setia? Jadi arti dari semua ini tuh, ini bukan sekedar bedah kitab suci, tapi ultimatum sejarah. Beban kelancaran proses ini bergantung sama keberanian manusia saat ini buat ngabaikan opini publik. Ini memunculkan pertanyaan penting soal agensi manusia. Rencana ilahi bakal menang, tapi biayanya apakah transisi damai atau penuh penderitaan dan darah itu di tangan manusia. Kalau pengikut sekarang punya keberanian yang nggak dimiliki pengikut Yesus, tragedi bisa dihindari ya. Pas dengar dialog Tiffany, kerasa banget beban emosionalnya. Dia sedih mikirin Yesus ditinggal sendirian. Emosi itu yang dipakai buat menyerukan pengabdian total dari pendengar. Mereka menuntut kesiapan berdiri di barisan depan meski ngelawan dunia. Luar biasa sih cara mereka merangkai logika sejarah buat melegitimasi klaim modern ini. Memaksa kita berhadapan dengan bias kognitif kita sendiri soal nubuatan. Memang narasi agama itu sering jadi ujian terberat bagi penganutnya sendiri. Apalagi kalau bentuknya nggak sesuai ekspektasi empiris. Oke, mari kita rangkum perjalanan obrolan kita hari ini. Kita udah diajak melintasi waktu dari hiruk-pikuk kuil Yerusalem yang riuh sama gebrakan meja Yesus, ngelewatin metafora perahu Khidir yang sengaja dilubangin. Sampai kenubuatan menegangkan di depan Ka'bah. Semuanya berpusat pada satu hal. Kebenaran yang radikal seringkali butuh pengorbanan besar dan dukungan yang tergoyahkan. Sangat tepat. Jadi sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin Anda yang mendengarkan dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri. Silakan. Jika sejarah terus membuktikan kalau manusia itu punya kecenderungan untuk bereaksi defensif dan menolak orang yang datang buat memperbaiki struktur suci yang udah mapan, lalu sistem atau kuil apa dalam hidup Anda sendiri saat ini yang mungkin perlu diruntuhkan agar versi aslinya yang lebih murni bisa dibangun kembali? Pertanyaan yang bakal bikin kepikiran tuh. Terima kasih ya Anda udah ikut serta dalam penelusuran mendalam kita yang ngebuka wawasan ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.